Halo Ibu Guru dan teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Febrianti Kristiani Moi dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami mengenai ide dan peluang dalam kewirausahaan. Bab 4, ide dan peluang dalam kewirausahaan. Poin pertama 4.1 yaitu ide kewirausahaan. Ketangguhan kewirausahaan sebagai penggerak perekonomian terletak pada kreasi baru untuk menciptakan nilai secara terus-menerus. Wirausaha dapat menciptakan nilai dengan mengubah tantangan menjadi peluang melalui berbagai idenya, sehingga pada akhirnya ia menjadi pengendali usaha. Semua tantangan bisa menjadi peluang apabila terdapat inovasi, misalnya menciptakan permintaan melalui penemuan baru. Dengan penemuan baru, pengusaha mengendalikan pasar, menciptakan konsumen untuk produknya. Dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan potensi atau peluang usaha, wirausaha perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi dengan cara yang pertama, mengurangi risiko melalui strategi yang proaktif. Yang kedua, menyebarkan risiko ke aspek-aspek yang paling mungkin. Dan yang ketiga, mengelola risiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Selanjutnya, risk management adalah suatu proses di mana manajer perusahaan mengidentifikasi risiko pada seluruh bagian organisasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian dan kemungkinan mengembangkan rencana untuk menjadikan atau memperkecil jumlah kerugian yang mungkin terjadi. Ada 3 risiko yang dapat dievaluasi, yaitu yang pertama, risiko pasar atau persaingan yang terjadi akibat adanya ketidakpastian pasar. Yang kedua, yaitu risiko finansial yang terjadi akibat rendahnya hasil penjualan. Dan yang ketiga, risiko teknis yang terjadi akibat adanya kegagalan teknik. Tujuan manajemen risiko adalah merencanakan sumber daya secara efektif guna mengembalikan keseimbangan dan keefektifan operasional organisasi sesudah mengalami gangguan kerugian yang sangat hebat. Menurut Zimmerer pada tahun 1996, kreativitas seringkali muncul dalam bentuk ide untuk menghasilkan barang dan atau jasa baru. Ide bukanlah peluang dan tidak akan muncul bila wirausaha tidak melakukan evaluasi secara terus-menerus. Poin kedua yaitu sumber-sumber potensial peluang. Proses penjaringan ide disebut proses screening, merupakan cara terbaik untuk menuangkan ide potensial sehingga menjadi produk dan atau jasa yang sesungguhnya. Langkah penjaringan ide dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan produk baru dan berbeda. Wirausaha yang sukses perlu menciptakan produk dan jasa unggulan. Yang kedua, mengamati pintu peluang. Wirausaha harus mengamati segala potensi yang dimiliki pesaing. Kemampuan pesaing untuk dapat mempertahankan posisi pasar dapat dievaluasi dengan mengamati kelemahan dan risiko pesaing dalam menanamkan modal barunya. Menurut Zimmerer, pada tahun 1996, ada beberapa keadaan yang dapat menjadi peluang, yaitu yang pertama, produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Yang kedua, kerugian teknik harus rendah. Oleh karena itu, penggunaan teknik harus dipertimbangkan sebelumnya. Yang ketiga, saat di mana pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya. Yang keempat, pesaing tidak memiliki teknologi canggih. Yang kelima, pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam mempertahankan posisi pasarnya. Dan yang keenam, perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk barunya. Langkah penjaringan ide yang dapat dilakukan berikutnya, yang ketiga yaitu analisis produk dan proses produksi. Yaitu analisis ini sangat penting untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan sudah memadai. Yang keempat yaitu menafsir biaya awal, yaitu biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru. Yang kelima, memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi, misalnya risiko teknik, risiko finansial, dan risiko pesaing. Risiko pesaing adalah kemampuan dan kesediaan pesaing untuk mempertahankan posisi pasarnya. Selanjutnya, risiko teknik berhubungan dengan proses pengembangan produk yang sesuai dengan diharapkan atau berhubungan dengan objek penentu apakah ide secara aktual dapat ditransformasi menjadi produk yang siap dipasarkan dengan kapabilitas dan karakteristiknya.
Selanjutnya, risiko finansial adalah risiko yang timbul akibat ketidakcukupan finansial, baik dalam pengembangan produk baru maupun dalam mempertahankan produk baru tersebut. Untuk memperhitungkan risiko-risiko tersebut, maka diperlukan suatu analisis. Yang pertama yaitu analisis kekuatan atau strength, yang kedua yaitu analisis kelemahan atau weakness, yang ketiga analisis peluang atau opportunity, dan yang keempat adalah analisis ancaman atau threat. Analisis ini disebut dengan analisis SWOT. Analisis ini sangat penting dalam menciptakan keberhasilan sebuah perusahaan. Poin selanjutnya, poin 4.3, yaitu bekal pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan. Hasil survei Lambing pada tahun 2000 menunjukkan bahwa kebanyakan responden menjadi wirausaha karena didasari pengalaman yang membuatnya memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Wirausaha adalah seorang yang memiliki jiwa dan kemampuan berkreasi dan berinovasi. Ia memiliki kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ia kreatif dan inovatif. Kemampuan itu tercermin di saat memulai usaha dengan mengerjakan sesuatu yang baru, memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang, mampu dan berani menanggung risiko, dan mampu mengembangkan ide, serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Untuk menjadi wirausaha, yang harus dimiliki pertama kali adalah modal dasar berupa ide atau visi yang jelas, kemampuan dan komitmen yang kuat, kecukupan modal, uang maupun waktu, serta kecukupan tenaga dan pikiran. Modal itu masih belum cukup bila belum dilengkapi dengan kemampuan. Menurut Kaysen, pada tahun 1982, dikutip oleh Yuyun Wirasasmita pada tahun 1993, terdapat beberapa kemampuan yang harus dimiliki wirausaha, yaitu yang pertama, self-knowledge, memiliki pengetahuan tentang usaha yang akan dijalankan atau ditekuni. Yang kedua, imagination, yaitu memiliki imajinasi, ide, dan perspektif, serta tidak mengandalkan kesuksesan masa lalu. Yang ketiga, practical knowledge, yaitu memiliki pengetahuan praktis, misalnya pengetahuan teknik, desain, pemrosesan, pembukuan, administrasi, dan pemasaran. Yang keempat yaitu search skill, yaitu kemampuan menemukan, berkreasi, dan berimajinasi. Yang kelima, foresight, yaitu berpandangan jauh ke depan. Dan yang keenam, computation skill, yaitu kemampuan berkomunikasi, bergaul, dan berhubungan dengan orang lain. Menurut Dun & Bradstreet Business Credit Service pada tahun 1993, ada 10 kompetensi yang harus dimiliki wirausaha, yaitu yang pertama, knowing your business. Harus mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Seorang yang akan membuka bisnis perhotelan harus memiliki pengetahuan perhotelan. Orang yang ingin menjalankan bisnis pemasaran komputer harus memiliki pengetahuan tentang cara memasarkan komputer. Yang kedua yaitu knowing the basic business management, yaitu mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis. Mengetahui manajemen bisnis berarti memahami kiat, cara, proses, dan pengelolaan semua sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang benar terhadap usaha yang dilakukannya. Ia harus bersikap sebagai pedagang, industriawan, pengusaha, eksekutif yang sungguh-sungguh dan tidak setengah hati. Yang keempat yaitu having adequate capital, yaitu memiliki modal yang cukup, tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga moral. Kepercayaan dan keteguhan hati merupakan modal utama dalam usaha. Oleh karena itu, harus dapat kecukupan dalam hal waktu, tenaga, tempat, dan mental. Yang kelima yaitu managing finance effectively, yaitu mampu mengatur atau mengelola keuangan secara efektif dan efisien, mencari sumber dana dan menggunakannya secara tepat, serta mengendalikannya secara akurat. Yang keenam yaitu managing time efficiently, yaitu mampu mengatur waktu seefisien mungkin, mengatur, menghitung, dan menepati waktu sesuai kebutuhan. Yang ketujuh yaitu managing people, yaitu mampu mengatur, merencanakan, mengarahkan,
menggerakkan atau memotivasi, dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaan. Yang kedelapan yaitu satisfying customer by providing high quality product, yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menyediakan barang dan jasa yang bermutu dan bermanfaat. Yang kesembilan, knowing how to compete, yaitu mengetahui strategi dan atau cara bersaing. Wirausaha harus dapat melakukan analisis SWOT terhadap usahanya sendiri dan pesaing. Yang ke-10, coping with regulation and paperwork, yaitu membuat aturan atau pedoman yang jelas, tersurat atau tidak tersirat. Dalam lingkungan usaha yang semakin kompetitif, pengetahuan dan keahlian di dalam bidang usaha yang dijalani mutlak diperlukan. Kelemahan dan kekuatan diri sendiri maupun pesaing merupakan peluang yang harus terus digali. Kekuatan dan kelemahan itu tampak dalam berbagai hal, seperti pada pelayanan, harga, dan kualitas barang, distribusi, promosi, atau yang lain. Di samping bekal pengetahuan dan keterampilan, pada akhirnya kewirausahaan juga harus memiliki perencanaan strategis, yaitu suatu proses penentuan tujuan dan penetapan langkah yang akan diambil untuk mengidentifikasi sumber daya perusahaan, misalnya fasilitas pasar, produk atau jasa, dan karyawan. Strategi tersebut sangat penting agar wirausaha dapat menggunakan sumber dayanya seoptimal mungkin dengan bersikap proaktif terhadap perubahan dan selalu memotivasi karyawan. Maka peluang untuk mencapai keberhasilan lebih mudah diraih. Pada umumnya, perusahaan kecil menggunakan keahlian khusus atau human skill. Keahlian khusus adalah kemampuan khusus untuk bekerja, memahami, dan memotivasi orang, baik sebagai individu maupun kelompok. Kemampuan konseptual merupakan kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang kompleks. Kemampuan manajemen yaitu meliputi kemampuan teknik, khusus, dan konseptual. Kemampuan teknik adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan perusahaan. Kemampuan khusus adalah kemampuan bersosialisasi, bergaul, dan berkomunikasi. Sedangkan kemampuan konseptual adalah kemampuan merencanakan, merumuskan, meramalkan, atau memprediksikan. Bekal pengetahuan yang terpenting adalah bekal pengetahuan bidang usaha yang dimasuki, lingkungan usaha, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab, pengetahuan tentang kepribadian dan kemampuan diri, serta pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Sedangkan bekal keterampilan yang perlu dimiliki meliputi keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan perhitungan risiko, kreatif dalam menciptakan nilai tambah, keterampilan memimpin dan mengelola, keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, serta keterampilan teknis bidang usaha. Demikian hasil presentasi hasil PowerPoint kami mengenai ide dan peluang dalam kewirausahaan. Terima kasih.